Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan mensimulasikan modul 2, permasalahan stunting pada sesi 1, memahami permasalahan stunting. Dan pada langkah ketiga, mengetahui penyebab permasalahan stunting. Tujuan dari kegiatan ini, kita akan mengetahui yang pertama, penyebab permasalahan stunting dimulai pada ibu hamil. Kemudian yang kedua, penyebab permasalahan stunting pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Dan yang ketiga, penyebab permasalahan stunting pada bayi 6 bulan sampai usia 6 tahun. Dan yang terakhir, penyebab permasalahan stunting terhadap kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Ibu-ibu, barusan kita sudah membahas tentang pengertian stunting pada anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penyebab stunting. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat kan yel-yel tentang stunting? Iya, Kak. Ayo, kita coba ya. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Ha! Tepuk tangan bagi ibu-ibu. Oke ibu-ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang penyebab stunting. Untuk mengetahui itu, saya mau bagi ibu-ibu semua ke dalam 4 kelompok. Nah, yang pertama, saya mau minta Ibu Rani untuk memimpin kelompoknya untuk berdiskusi mencari penyebab stunting pada ibu hamil. Yang kedua, saya mau minta Ibu Nuri untuk memimpin kelompoknya mencari dan berdiskusi penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya Ibu Listiani. Nah, Ibu Listiani sama kelompoknya, nah, cari penyebab stunting, diskusikan dari bayi baru lahir 6 bulan sampai usia 6 tahun. Nah, bisa dipahami? Ya, setelah bayi makan ya. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu Titi dengan kelompoknya coba berdiskusi mencari penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan, seperti bagaimana kondisi rumahnya, lingkungannya apa kotor dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah berikan, setiap kelompoknya saya sudah diberikan kertas plano atau kertas kosong sama balpennya. Silakan ibu-ibu tuliskan di sini apa saja yang ibu ketahui bersama kelompoknya tentang penyebab stunting yang telah saya tugaskan barusan. Bisa dipahami, Ibu? Iya. Nah, coba saya kasih waktu mungkin sekitar 5-7 menit untuk ibu-ibu berdiskusi tentang penyebab stunting. Kita mulai ya. Oh, mangga. Ibu, balpennya. Sudah semuanya? Tidak. Sudah ya? Sudah mencari setiap kelompoknya ya, berdiskusi? Ya. Nah, sekarang saya minta setiap masing-masing kelompok mempresentasikan atau menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Bacakan ya, Bu. Mulai dari kelompok 1. Coba Ibu Rani bisa dibacakan. Penyebab stunting pada ibu hamil. Ya. 1. Tidak memeriksa kesehatan Oh, ke posyandu. tidak memeriksa kesehatan ke posyandu. Bagus. Lanjut Ibu. 2. Kurang asupan makanan yang bergizi. Yang kedua katanya kurang makanan asupan yang bergizi. Betul tidak? Betul. Oke, terima kasih untuk kelompok Ibu Rani dan yang lainnya. Tepuk tangan. Selanjutnya saya minta untuk kelompok Ibu Nuri. Saya minta Ibu Nuri coba bacakan penyebab stunting dari kelompok Ibu yang dari bayi baru lahir sampai 6 bulan. Yang pertama apa, Bu? Kurang imunisasi. Oh, yang pertama kurang imunisasi. Bagus. Yang selanjutnya apa, Bu? Tidak ke posyandu.
tidak datang ke posyandu. Bagus itu, bagus. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Perwakilan, coba Ibu Listiani tolong bacakan penyebab stunting pada bayi berusia 6 bulan sampai 6 tahun, Bu. Coba. Kurang asupan makanan yang bergizi. Nah, yang pertama katanya kurang asupan makanan yang bergizi. Ya, betul itu, Bu. Lanjut, yang kedua apa, Bu? Ada gak? Yang kedua mungkin kurang rangsang terhadap anak. Oh, kurang rangsangan, kurang memberikan perhatian, kemudian permainan seperti itu ya, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu ada lagi gak? Jarang posyandu memeriksa kesehatan. Oh, sama kayak Ibu Nuri ya, jarang memeriksa bayi ke pos. Ya, bagus Bu Listiani, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya saya minta perwakilan dari kelompok 4, yaitu Ibu Titi, tolong presentasikan dan bacakan penyebab stunting yang terjadi di kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Apa saja, Bu, yang Ibu ketahui dan kelompok Ibu? Kalau udah kerja, nggak cuci tangan. Nah, benar itu. Di lingkungan kita, di masyarakat, kalau kerja itu jarang langsung cuci tangan. Apalagi cuci tangannya pakai air mengalir dan sabun. Itu tidak cukup ya, Bu, kalau cuci tangan saja. Harus pakai air mengalir dan sabun. Yang kedua apa, Bu? BAB sembarangan. Nah, katanya BAB sembarangan. Itu tidak bagus ya, Bu. Banyak kan di kita sudah, apalagi yang kerja di perkebunan tuh sering BAB di mana, Bu? Biasanya Di leweng. ya di leweng, di wahangan kalau orang Sunda mah ya, di teh. kebun. Nah, itu tidak baik ya, Bu. Itu Ya. salah satu penyebab stunting pada anak. Bagus semuanya, hebat. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang saya mau coba kelompokkan penyebab stunting itu. Ternyata, Bu, penyebab stunting itu ada 2 macam. Betul kata ibu-ibu barusan yang diberikan contoh setiap kelompoknya. Mari kita kelompokkan, deskripsikan, lalu bandingkan. Mana sih yang pertama, yaitu penyebab stunting secara langsung. Yang kedua yaitu penyebab stunting secara tidak langsung. Coba saya tuliskan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu penyebab stunting secara langsung, yaitu kurang gizi. Nah, tadi ada kan yang menjawab kurang gizi? Nah, Ibu Listiani. Yang kedua katanya imunisasi. Nah, ada gak yang tadi yang jarang imunisasi atau enggak imunisasi? Tadi ada yang menjawab siapa? Ibu Nuri ya? Nah, dan ada juga tambahan dari saya ini penyakit berulang. Nah, ini adalah penyebab stunting secara langsung. Kemudian kita kelompokkan penyebab stunting secara tidak langsung. Yang pertama adalah kurang stimulasi. Stimulasi itu apa, Pak? Yaitu rangsangan. Kata tadi Ibu Listiani, kurang diajak bermain, kurang diajak apa ya? Ya, berbicara, ngawangkong, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebersihan, seperti yang telah dibahas oleh siapa? Nah, betul, kebersihan diri dan lingkungan. Nah, bisa saya simpulkan, Bu, penyebab stunting itu ternyata ada banyak ya. Mulai dari ibu hamil. Jadi dari ibu hamil dahulu, penyakit stunting itu dimulai pada ibu hamil. Kemudian setelah hamil melahirkan, dari mulai bayi setelah lahir sampai bayi berusia 6 tahun. 6 tahun, 6 bulan sampai 6 tahun langsung. Dan tidak hanya itu, penyebab stunting juga bisa terjadi dari kondisi apa? Lingkungan, kondisi rumah. Kita lihat coba, Bu, kita lihat seksama. Yang pertama lihat, Bu, penyebab stunting secara langsung. Yang pertama kurang gizi. Maksudnya gimana, Pak, kurang gizi itu? Ya, ketika ibu hamil kurang makan makanan yang bergizi, seperti tidak kurangnya karbohidrat, sayur, kemudian buah-buahan, daging-dagingan. Kan ibu-ibu pernah ya mendapatkan bantuan sembako ya. Nah, diberikan kan itu ada daging ayam, ada telur ya.
ada beras, ada kacang hijau, ada buah-buahnya juga kan. Nah, itu supaya ibu tidak kurang gizi, baik itu ibu hamil ataupun anak-anak sekalian. Paham? Nah, yang kedua, imunisasi. Kan ibu-ibu baik itu yang hamil sering memeriksa kesehatannya bu ya, ke bidan, ke posyandu bu. Baik itu ibu yang punya bayi ya setiap berapa bulan sekali biasanya. Nah, ya 2 bulan sekali kan ya itu ke posyandu untuk memeriksa kesehatan bayi dan ibu yang telah melahirkan. Kemudian ada penyakit berulang. Nah, ini adalah penyebab stunting secara langsung. Kemudian ada yang tidak langsungnya, penyebab stunting secara tidak langsung. Yang pertama itu adalah kurang stimulasi atau kurang rangsangan. Misalnya kayak gimana? Kalau kita punya misalnya dari bayi lahir, kan kalau dari dalam Islam itu harus katanya harus diajak ngaji ya. Ketika anak sudah lahir tidak diajak bermain sama orang tuanya, kemudian tidak diajak ngobrol, diajak berbicara. Nah, itu adalah salah satu penyebab stunting bu. Tapi secara tidak langsung kita kan tidak tahu ya faktanya seperti itu. Ternyata dari dalam penelitian membuktikan stimulasi atau rangsangan itu penting. Apalagi yang terakhir bu, yaitu kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di kita masih sulit itu membiasakan. Yang pertama tadi kata Ibu Titi kalau udah kerja di kebun jarang cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itu adalah contoh penyebab stunting secara tidak langsung. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita jorok, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, maka penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh. Bisa dipahami bu? Bisa. Baik ibu-ibu, sekarang ibu-ibu sudah tahu apa itu penyebab stunting, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Terima kasih.